wa man wala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Alam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang membahas tentang adab-adab seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari, yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala dari tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah, yang mana kitab karangan beliau ini kitab Bidayatul Hidayah, sebagaimana telah kita sampaikan di awal, ini inti sarinya daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita ingin belajar akhlak, para ulama mengajarkan kita untuk bertadarruj melalui jenjang-jenjang. Jadi lagi dalam lantai 2, mungkin langsung dagrob lantai 2, tapi perledah dirinya pecut-pecut. Demikian pula untuk kita yang ingin belajar kitab-kitab yang besar-besar, tentu kita melalui yang kecil-kecil. Dan bidayah ini walaupun kecil, ya, tapi para ulama yang telah mempraktekkannya, yang telah membaca dan mengamalkannya, itu mujarrab kita berhasil. Artinya dengan perantara kitab ini Allah berikan hidayah, Allah bukakan ya, kepada orang-orang yang benar-benar membacanya, ya, futuhul alim. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab dalam hal mempersiapkan diri untuk sholat-sholat, seluruh sholat-sholat. Dan kita sudah membaca sampai ya, adab dalam hal mempersiapkan diri ketika ingin sholat atau setelah sholat asar, yang mana Imam Al-Ghazali di pertemuan sebelumnya kita membaca kitab beliau menasihati kita agar senantiasa setiap hari itu yang dicari bukanlah bertambahnya harta, tapi bertambahnya amal. Beliau melanjutkan dalam kitab ini, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina bidarain, fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin fa innahuma rafiqaka yashabani fil qabri haitsu yatakhallaf anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauk. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jangan kita ini merasa senang ya, dengan bertambahnya kecuali ya, kita jangan merasa senang kecuali dengan bertambahnya ilmu dan amal, terutama yang berkaitannya dengan kewajiban yang dibebankan atas diri kita, yang sifatnya fardhu ain, nah, terutama yang berkaitan dengan syariat, ya, ilmun wa amal, ya, dalam syarah dikatakan asy-syar'i. Artinya memang itu yang menjadi bekal bagi kita nantinya untuk di kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi ini yang seharusnya membuat kita menjadi senang, menjadi bahagia. Kenapa? Karena ilmu dan amal tadi, ilmu dan amal yang saleh tadi, itu yang akan menemani kita di dalam kubur ketika saudara-saudara kita, ya, harta-harta kita, anak-anak kita itu cuma hanya mengantarkan kita sampai di luar kubur. Yang menemani kita nanti di dalam kubur kita nanti adalah ilmu dan amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh itu yang akan menemani kita nantinya di dalam kubur. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, "Tsumma idza isfarrat asy-syams fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub wa tashtagil bit-tasbih wal-istighfar fa inna fadla hadha al-waqti ka fadli ma qabla tulu' asy-syams. Qala Allah 'azza wa jalla wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu' asy-syamsi wa qabla ghurubiha." Dan apabila suasana keadaan hari itu sudah mulai menguning, artinya ketika selesai sholat asar mendekat ke waktu maghrib, itu langit kita lihat agak warnanya agak kuning. Imam Al-Ghazali di sini mengatakan agar kita berusaha, ya, ketika kita sudah melaksanakan sholat asar tadi di masjid, kemudian kita melanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, ya,
Ya, baik itu sifatnya salat, zikir, tidak salatnya zikir, baca Quran, ya, ataupun mencari nafkah. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, "Fajtahid an ta'uda ila masjid." Maka hendaklah kita berusaha untuk segera kembali ke masjid sebelum masuk waktunya maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Jadi ketika sebelum waktu itu datang, kita dianjurkan untuk bersegera kembali ke masjid, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian apa yang kita lakukan ya, di dalam masjid ketika waktu itu? Yang kita lakukan adalah menyibukkan diri dengan bertasbih, beristighfar, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi, dan seterusnya. Atau kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau kita membaca zikir-zikir yang lainnya, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Atau kita baca sayyidul istighfar, ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Ini sayyidul istighfar. Istighfar yang paling yang paling utama ini. Tapi kalau kita tidak hafal, ya yang paling ringan astaghfirullahaladzim. Ya, jadi ketika kita berusaha untuk segera datang ke masjid, ya, ini tentunya apabila memang kita tidak ada kegiatan lainnya yang menuntut kita untuk datang ketika sudah masuk waktu maghrib. Katanya kosong ada kegiatan satu, ya, sebelum masuk waktu maghrib sudah nampak tanda-tanda akan datangnya waktu maghrib, maka itu dianjurkan bagi kita untuk bersegera, ya, untuk datang ke masjid. Kenapa demikian? Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'isy syams. Karena keutamaan waktu ini, ya, waktu mendekat waktunya maghrib ini sama seperti keutamaan sebelum terbitnya fajar. Ya, jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih bihamdi qabla rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha." Ada terbalik tulisannya. Ya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk bertasbih dan bertahmid kepada Allah, ya, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Waqra qabla ghurubi syamsi wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal mu'awwidataini. Kemudian ada surah-surah dalam Al-Quran yang dianjurkan bagi kita untuk kita baca sebelum terbenamnya matahari. Yang pertama itu wasyamsi wa duhaha, surah Asy-Syams, ya. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian surah wal laili idza yaghsha. Kemudian juga surah Mu'awwidzatain, ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qastalani, barang siapa membaca surat Asy-Syams, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman, Allah cerdaskan akalnya, ya. Dan barang siapa yang membaca surat Wal-Lail, maka dia aib-aibnya itu atau rahasia-rahasianya itu akan dijaga oleh Allah. Dan jika mungkin sangat mudah terbuka aib, apalagi kalau kita menyimpan rahasia kita itu di dalam smartphone, dalam laptop. Dia menyuruh baca surahnya, ya, sebelum terbenam matahari, insyaallah tidak mudah untuk dihack. Jadi yang keadaannya masalah. Nah, jadi dikatakan oleh Imam Al-Qastalani yang baca surah Al-Lail, maka hufiza min hadakis sitr, ya. Jadi dia akan dijaga rahasianya, aibnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Falaq, ya, maka akan dijaga oleh Allah dari keburukan. Dan barang siapa yang membaca surah An-Nas akan dihindarkan oleh Allah dari bala, dari segala musibah, dari segala bala.
Begitu juga akan dilindungi daripada syaitan. Wa man dawama 'ala qira'atiha kana rizquhu kal matar. Dan barang siapa yang merutinkan, kata beliau ya, merutinkan baca surah Asy-Syams, surah Al-Lail, surah Al-Falaq, An-Nas sebelum terbenamnya matahari, maka itu kana rizquhu kal matar. Ya, rezeki ulunya lagi yuji. Ini di antara fadilahnya, Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wal taghrub 'alaika asy-syams wa anta fil istighfar. Dan hendaklah ya, ketika matahari itu terbenam, nyatanya dalam keadaan beristighfar. Ya, jadi kita berusaha, kalau punya seandainya kita tidak mampu segera datang ke masjid, maka kita amalkan ini. Apakah dalam perjalanan pulang kantor atau dalam persiapan hendak ke masjid, kita amalkan ini. Ya, sehingga ketika masuk waktu maghrib, yang kita lakukan, yang terucap dari lisan kita itu adalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا سمعت الأذان فأجبه وقل بعده اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمدا الوسيلة الدعاء كما سبق. Kemudian setelah selesai, apabila kita mendengar azan, maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika azan Allahu Akbar, maka kita juga mendengar pertama. Kemudian kita membalas, menjawab Allahu Akbar dan seterusnya. Kecuali ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang kita jawab adalah la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya. Begitu juga hayya 'alal falah. Nah, ketika selesai muazzin mengumandangkan azan, disunahkan kita untuk membaca doa. Mungkin ada doa-doa yang sering kita baca. Ya. Gimana doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya. Ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali juga menukilkan doa yang lain, yaitu ya, Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatik. Sama juga. Intinya kita berdoakan apa? Antu'tiya Muhammadan al-wasilah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya al-wasilah, itu kedudukan yang tinggi, ya, manzilah fil jannah. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan al-wasilah di sini adalah manzilah fil jannah, kedudukan yang tinggi nantinya di surga. Dan doanya sebagaimana telah dibahas, telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang salat subuh yang di awal yang kemarin. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma shalli al-fardha ba'da jawab al-iqamah, wa shalli ba'da dhalika qabla an tatakallam rak'atayn fa innahuma ratibatul maghrib. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluha fa hiya aydan sunnah. Wa in amkanaka an tanwiya al-i'tikaf ila al-isha wa tuhiyya ma bayna al-isha'ain bis-salah faqad warada fi fadli dhalika ma la yuhzar. وهي ناشئة الليل لأنه أول نشئه وهي الصلاة الأولين." Kata Imam Al-Ghazali, setelah selesai berdoa, kemudian kita mengerjakan sholat fardu. Tsumma shalli al-fardha ba'da jawab al-iqamah. Setelah menjawab iqamah. Jadi memang sholat sunnah sebelum maghrib ini ghairu muakkadah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib ini tidak ditekankan. Maka itu dikatakan sini ya shalli al-fardha ba'da jawab al-iqamah, langsung salat. Kita salat maghrib 3 rakaat mengikut imam di dalam masjid sebagaimana telah kita laksanakan tadi. Kemudian wa shalli ba'da dzalika qabla an tatakallam rak'atain. Ini baru setelah kita melaksanakan salat fardu, baru kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat, yang mana ini salat ratibah. Salat sunat ba'diyahnya maghrib. Dan 2 rakaat setelah maghrib ini
sunnahnya muakkadah, sangat dianjurkan. Dan kita mengerjakan salat sunat rawatib atau ba'diyah ini setelah maghrib sangat dianjurkan sebelum kita berbicara yang lain, sebelum kita disibukkan dengan yang lain. Nah, jadi kita dianjurkan untuk segera setelah itu langsung bangun untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Memang ada riwayat-riwayat yang menganjurkan kita ketika setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Kemudian setelah sholat sunat 2 rakaat tadi, ya, disunahkan juga kita untuk melaksanakan sholat selanjutnya. Di sini saya dikatakan 4 rakaat diperpanjang, dan itu juga sunnah. Setelah kita mampu 4 rakaat atau 2 rakaat itu juga sunnah. Setelah sholat sunat ar-ratibah dan ba'diyah tadi. Dan juga kalau memungkinkan kita untuk menunggu waktu sampai isya, maka seperti saat ini kita juga dianjurkan untuk berniat iktikaf di dalam masjid. Nah, jadi penyawatannya kalau ini itu kita niatkan iktikaf di dalam masjid saat ini, ya, dengan niat beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita sangat dianjurkan, ya, untuk menghidupkan antara maghrib dan isya, baina isyain ini, ya, dengan cara mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi ini disebut dengan di ujung dikatakan bahwa ini disebut dengan salat sunat awabi. Salat sunat awabi. Jadi salat sunat awabi ini terletak di antara waktu maghrib dan waktu isya setelah kita melaksanakan salat sunat rawatib, salat sunat ba'diyah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan daripada salat sunat awabi ini. Namun dalam kitab Bidayatul Hidayah itu tidak dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, beliau mengatakan kita untuk bisa merujuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai keutamaan daripada salat tersebut. Dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Muraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Ghazali, beliau menukilkan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengatakan barang siapa yang beriktikaf, ya, di masjid antara maghrib dan isya, kemudian dia salatnya juga maghribnya berjamaah, isyanya juga berjamaah, tidak berbicara kecuali dengan mengerjakan salat atau membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kana haqqan 'ala Allah an yabni lahu qasraini fil jannah, maka Allah itu, ya, akan membangunkan atau akan mendirikan bagi dia 2 istana nantinya di dalam surga. Di antara keutamaan kita menghidupkan waktu-waktu di antara maghrib dan waktu isya. Kenapa demikian? Karena wahiyya nasyatul lail. Karena ketika kita menghidupkan waktu-waktu ini, kita sudah menghidupkan malam. Kita menghidupkan malam itu kan dianjurkan. Dan antara maghrib dan isya ini awal nasyatul lail, ya. Ini adalah awal daripada malam. Maka ketika kita sholat sunnah setelah maghrib tadi, sholat isya berjamaah dan seterusnya, ya, itu kita sudah dianggap mendirikan malam, menghidupkan malam. Nah, dan pahala untuk orang-orang yang mendirikan atau menghidupkan malam itu sangatlah besar. Wahia sholatul awwabin. Nah, sholat yang di antara maghrib dan isya ini dikenal juga dengan istilah sholat sunat awwabin. Sholat sunat awwabin ini maksudnya adalah sholat sunat at-tawwabi, ya, orang yang kembali, ya, orang yang bertaubat. Jadi waktu-waktu ini banyak sekali ketika waktu ini orang lalai. Lalai kenapa? Karena sibuk mungkin makan malam, atau nanya heha, lawadanya pergi. Yang mana tidur di dalam waktu antara maghrib dan isya ini sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan bagi kita untuk tidur di waktu ini. Waktu-waktu ini adalah waktu yang yang memiliki keutamaan. Ya, Rasulullah SAW su'ila Rasulullah SAW an qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dalam Al-Quran Allah berfirman tatajafa junubuhum 'anil madaji'.
Ada orang-orang yang ketika waktu-waktu ini adalah orang mereka menjauhkan lambungnya itu dari tempat tidurnya. Artinya apa? Mereka tidak tidur. Tidak tidur di waktu-waktu ini. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa maksud ayat ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hiya as-salah ma bainal masya'ain fa innaha tadhhabu bi malaghatin nahar wa tuhadzib akhirahu. Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang menghidupkan di antara dua isya. Artinya pada antara waktu maghrib dan waktu isya. Dengan salat tersebut, ya, insya-Allah perkataan-perkataan kita yang tidak berfaedah di siang hari, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berfaedah di siang hari, itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhadzib akhirahu, dan Allah akan mensucikan, membersihkan waktu kita, sisa waktu kita di waktu malamnya. Nah, jadi ini keutamaan kita tidak tidur di waktu isya dan maghrib, kemudian kita isi waktu tersebut dengan melaksanakan salat-salat sunnah. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wal malaghat jam'u malghatin wa huwa min al-laghwi. Fa idza dakhala waqtu al-isha fasalli 4 rak'at qabla al-fard ihya'an lima bayna al-adhanayn fa fadlu dhalika kathir. Wa fil khabar inna ad-du'a bayna al-adhan wal iqamah la yurad. ثم صل الفرض وصل الراتبة ركعتين واقرأ فيهما بسورة ألف لام ميم السجدة وتبارك الملك وسورة ياسين والدخان فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, kemudian kata Imam Al-Ghazali, apabila sudah masuk waktu isya, apabila telah masuk waktu isya, fasalli 4. Fasalli 4 raka'atin qabla al-fardh ihya'an lima baina al-adhanain. Apabila sudah masuk waktu isya, maka salatlah 4 rakaat. Ya, sebagai bentuk usaha dari kita untuk menghidupkan antara waktu azan dan iqamah, bainal adzanain, ya, antara waktu isya dan waktu iqamah. Ya, jadi dianjurkan untuk melaksanakan salat 4 rakaat atau 2 rakaat kalau kita tidak mampu. Ya. Wal madhkur fi at-tahrir inna ratibah qabla al-isya rak'atani lakinnaha ghayr muakkadah wa dhalika lam yadhkurha an-Nawawi fil Minhaj. Namun pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah qabliyah isya ini ghairu muakkadah. Maka itu mungkin dalam kitab fikih yang lain tidak disebutkan. Namun kalau kita kerjakan, insyaallah di situ ada keutamaan yang besar. Kenapa? Karena kita menghidupkan waktu di antara azanain, antara waktu azan dan iqamah. Yang mana dalam hadis-hadis disebutkan, ya, bahwa doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara azan dan iqamah, itu insyaallah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan cuma waktu isya dan maghrib sebenarnya, ya, kalau keutamaan waktu antara azan dan iqamah, namun di sini disebutkan karena memang kita sedang membahas waktu ini. Tsumma shallil fardha, ya. Kemudian kita laksanakan salat fardu 4 rakaat isya secara berjamaah. Kemudian setelah salat fardu isya, wasalli ar-ratibah rak'atain. Kemudian kita salat sunat, ya, setelah salat fardu 2 rakaat. Wa huma muakkidatan. Dan 2 rakaat setelah salat isya ini hukumnya sunnah muakkadah. 2 rakaat ini sunnah muakkadah. Waqra' fihima. Kemudian kita dianjurkan juga di dalam salat sunnah ba'diyah isya ini, ya, untuk membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim. Ya.
kemudian surat Tabaraka, ya, surah Al-Mulk, atau surat Yasin, dan surat At-Dukhan. Tapi kalau kita nggak hafal, nggak masalah, kita baca surat-surat pendek yang bisa kita hafal. Namun, ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fa in lam tusalli fala tada' qira'ata hadhihi surah aw ba'daha qabla an-nawm. Kalau seandainya kita salat sunat setelah Isya itu tidak membaca surah-surah tadi, maka jangan tinggalkan membaca surah itu sebelum tidur. Kita baca mandu, ya, kita baca sedikit daripada surah-surah tersebut. Qabla an-nawm. Kata fil Ihya, demikian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Kemudian juga ada riwayat dari Jabir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanam hatta yaqra tabaraka wa alif lam mim. Wa yaqul huma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tidur sebelum membaca surah As-Sajdah, ya, dan juga surah Al-Mulk. Nabi SAW tidak tidur sebelum membaca kedua surah tersebut. Intinya ketika sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca surah-surah tersebut. Ini insyaAllah kita akan bahas nanti di Adabun Naum. Jadi sebelumnya tanya sudah membahas tentang adab bangun tidur, adab beristighfar, nanti akan ada pembahasan adab tidur. Di kitab Hidayah ini, ya, berbicara tentang adab-adab seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ya. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fadzalika ma'thurun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang surah-surah tadi yang dianjurkan baca surah-surah tadi itu ma'thur. Itu disebutkan, itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kalau Rasulullah praktekkan itu ada banyak keutamaannya, ada banyak kelebihannya. Kemudian wasalli ba'dahuma 4 raka'atin. Kemudian setelah salat sunnah 2 rakaat tadi, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah 4 rakaat. Ini salat sunnah malam, salat sunnah malam. Dalam waktu bulan puasa maka salat sunnah tarawih. Dan di sini juga ada dianjurkan membaca surah-surah setelah Al-Fatihah, di antaranya Al-Baqarah, ayat kursi, dan di awal surat Al-Hadid dan seterusnya. Tapi al-khabar ma yadullu ala 'azami fadlihinna. Dalam hadis banyak sekali yang menunjukkan keutamaan daripada membaca surah-surah tersebut di dalam salat-salat sunat tadi. ثم صلي الوتر بعدها 3 بتسليمتين أو تسليمة واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين. وإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وترا، ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب، فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، وإنما الأعمال بخواتمها. Ya, kemudian kata Imam Al-Ghazali, setelah kita melaksanakan salat sunnah 4 rakaat tadi, ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. 2 rakaat pertama, kemudian salam, kemudian 1 rakaat, kemudian salam. Jadi witir ini paling banyak itu 11, ya. Kemudian yang paling sedikit itu 1 rakaat, tapi tidak dianjurkan 1 rakaat kalau memang kita mampu melaksanakannya 3 rakaat. 3 rakaat ini adinal kamal. Ini sudah sempurna, tapi sempurnanya paling rendah. Nah, kemudian kita juga dianjurkan, ya, untuk membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la di dalam witir, Qul ya ayyuhal kafirun, Ikhlas wal mu'awwidzatain. Dan juga 2 surah Al-Mu'awwidzat tadi, ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu
nas. Dan hukum salat sunnah witir ini sunnatul muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi nya wajib. Jadi orang-orang mazhab Hanafi itu tiap malam nggak pernah tinggal salat sunnah witir. Kamu sempat tinggal dengan ulama bermazhab Hanafi. Orang-orang Bangladesh biasanya bermazhab Hanafi. Yang mana ketika dalam rentang waktu 2018 sampai 2020, alhamdulillah Allah berikan kami kesempatan untuk tinggal di kota Sydney di Australia, tinggal di musalla orang Bangladesh. Jadi mereka kebiasaannya demikian. Jadi urutnya sembahyang Isya, salat sunat, kemudian salat witir. Maknanya kan mazhab Syafi'i hanya wajib, kadang-kadang ada yang terkubur. Jadi kitanya oleh ulama Bangladesh, doanya salat witir. Oh itu salat tahajud itu malam. Yang tahajudnya jika kealasan kadang-kadang lewat ya kan. Tapi memang kalau orang-orang Bangladesh memang ya karena mereka bermazhab Hanafi ya. Jadi kenapa kita diajarkan demikian ya? Ya agar akhir daripada aktivitas kita di malam hari itu tidak ditutup dengan yang lain-lain, tapi ditutup dengan salat, ditutup dengan berzikir kepada Allah. Baikun ta'aziman ala qiyamil lail, kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya kita bertekad nanti malam akan bangun tahajud, dan kita bisa pastikan bahwa pasti benar karena tak biasa, maka kita juga dianjurkan untuk mentakhirkan, kita mengakhirkan salat witir nanti di waktu setelah salat sunat tahajud. Namun kalau kira-kira nggak bangun kira-kira mungkin karena kelelahan atau karena telah tidur, maka sebelum tidur dianjurkan untuk mengerjakan salat sunat witir. Kemudian setelah salat sunat witir, kalau belum tidur juga, ishtaghil ba'da dzalika bi mudzakarati ilmin. Sibukkan diri kita dengan bermuzakarah, mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu, atau mengikuti pengajian, menyusun pengajian di tengah malam. Ya. Atau mutala'ati kitabin, atau mentalaah kitab-kitab yang mampu kita kuasai. Kita baca buku, kita baca kitab yang mampu, yang sudah kita yang mampu kita kuasai. Wala tashtaghil bil lahwi wal la'b, dan jangan sibukkan diri kita dengan senda gurau, dengan bermain. Jadi memangnya kebiasaan orang-orang kita saat ini yang rasanya agak sedikit aneh, baik dari segi kesehatan juga dari segi agama tadi, yaitu main futsal malam-malam. Jadi kalau dari segi kesehatan, sang guru kesehatan tidak menganjurkan atau lagi ya olahraga itu di waktu malam. Tapi Allah malam mungkin ada pendapat yang lain karena dokter ahli kesehatan. Intinya apa? Tidak dianjurkan. Ya. Kemudian juga dari segi agama, ya Imam Al-Ghazali juga mengatakan demikian. Jangan yang menjadi akhir aktivitas di malam hari itu sedang gurau bermain-main. Fayakun dzalika khatiman ta'amali qabla naumik. Jadi hendaklah yang jadi akhir daripada hari kita, aktivitas kita sebelum tidur itu, ya mutalaah kita, mengikuti pengajian, salat sunat witir dan seterusnya. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Ya karena memang banyak sekali kabar-kabar dari Rasulullah SAW, hadis-hadis, intinya menunjukkan bahwa al-a'mal bi khawatimiha, yang menjadi penentu kita nantinya kemana arah kita nantinya di hari kiamat, masuk surga atau masuk neraka, itu khawatir kita. Dia menutup ajal kita itu bagaimana keadaannya. Jadi ketika kita ingin berangkat tidur, itu ibaratnya kita siap-siap untuk mengakhiri kehidupan. Bisa jadi ketika waktu pagi nanti kita nggak bangun lagi. Jadi kata Imam Al-Ghazali sini diingatkan lagi ya, bahwa al-amal bi khawatimiha, amalan kita itu nantinya yang menjadi penentu itu, ujung tombaknya itu ujungnya bagaimana. Ada disebutkan riwayat yang mengatakan bahwa ada orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ahli surga, namun sebelum Allah cabut nyawanya, justru dia melakukan perbuatan ahli neraka. Ada juga orang-orang sibuk dengan perbuatan ahli neraka,
Namun di ujung hayatnya Allah balik sebelum Allah cabut umurnya, ya, itu dia melakukan perbuatan ahli surga. Jadi yang menjadi patokannya itu tadi. Kalau beriman setiap hari, ya, kita beriman hari ini, belum tentu sebelum kita meninggal nanti kita dalam keadaan beriman. Tapi tentu untuk bisa mencapai akhir itu tergantung dengan kebiasaan kita di waktu sebelum akhir. Kalau kita biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan ya, nanti ketika Allah cabut nyawa kita, yang terucap di lidah kita juga la ilaha illallah. Namun kalau yang biasa kita ucapkan kalimat-kalimat yang lain, ya, ditakutkan itu nanti yang keluar ketika dicabut nyawa kita. Contohnya biasa ada temenak, takutnya waktu dicabut nyawa oleh malaikat maut, dan temenak malaikat maut. Ya. Jadi itu yang kita takutkan. Maka biasakan kebiasaan yang baik-baik, biasakan perkataan yang baik-baik. Nah, jadi demikian ya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas adabun naumi, adab tidur. Kiban dan tadi apa yang harus kita lakukan sebelum tidur. Sebelum tidur sudah kita bahas. Kemudian ketika kita tidur bagaimana keadaannya, bagaimana hayahnya, dan seterusnya insyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini ada sisa waktu ya sekitar 10 menit lagi atau lebih. Bagi jamaah yang ada pertanyaan, kami persilakan. Ustaz, mengenai sholat witir, tadi kan boleh kita lakukan sebelum kita tidur dan boleh kita lakukan setelah kita tidur ya kita tahajud. Dari kedua ini yang lebih baik sebenarnya yang mana? Apakah sebelum tidur atau sesudah? Dari kedua ini yang lebih baik tergantung dengan orang yang mengerjakannya. Kalau orang yang mengerjakannya ini sudah terbiasa bangun malam, terbiasa sholat tahajud di waktu malam, dan dia yakin kalau ketika dia bertekad untuk bangun, insya Allah bangun. Maka bagi orang yang demikian lebih afdalnya ketika setelah tahajud tadi. Namun bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bangun tahajud, maka lebih utama dikerjakan sebelum dia tidur. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Beliau bertanya tentang salat tahajud di waktu malam, apakah 6 ataupun 8. Kemudian kita tutup dengan witir. Apakah witir itu kita laksanakan 1 kali salam ketiga rakaat, atau seperti tadi yang saya katakan 2-1? Terima kasih. Ya, salat witir boleh kita laksanakan 3 rakaat itu 2 kali salam, dan ini yang lebih dianjurkan, lebih utama. Atau kita laksanakan 3 rakaat 1 kali salam. Namun dalam mazhab Syafi'i ini tidak dianjurkan. Lebih dianjurkan yang 2 rakaat, 3 rakaat 2 kali salam. Misalnya kita lakukan 3 rakaat sekali salam boleh, tetap boleh. Namun yang lebih afdal, yang lebih utamanya itu kita kerjakannya 3 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat pertama kemudian salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat salam. Kemudian masalah waktu. Kadang-kadang kita ambil waktu akhir daripada malam, menjelang subuh. Menjelang subuh ketika kita bangun, lalu kita wudu dan lain sebagainya selesai,
tiba-tiba belum selesai salat tahajud kita sudah azan. Apakah kita lanjutkan ataupun kita hentikan pada waktu itu? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan sampai selesai. Tapi tidak terlambat witir. Ya. Ya, sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu subuh. Nah itu kalau memang seandainya waktu yang kita lihat itu sedikit, maka kalau tidak bisa melaksanakan witir 3 rakaat, ya kita kerjakan witir 1 rakaat. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin disampaikan? Sedikit Ustaz, ini tadi sehubungan yang Ustaz katakan juga berdoa itu sangat umum di antara azan dengan iqamah. Sementara pada saat azan kita kan menyangkuti suara azan tersebut. Nah, di waktu kapan kita berdoanya? Ya, setelah kita setelah kita mendengarkan azan dan menyahut azan, ya, kemudian nggak langsung iqamah biasanya. Ada beberapa menit waktu, 5 menit, 6 menit atau 10 menit, kadang tergantung masjid. Nah, di situ kita berdoa. Nah, sebelum iqamah, setelah azan, sebelum iqamah. Dan berarti kita tutup pengajian malam ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat kita amalkan, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat kita amalkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.